lagi seru nih, lagi semangat. Enggak, Pilih justru ya? biasain. Saya Kristen atau saya Islam. Oh iya. Saya Islam, sudah tahu lah. Coba dari ulang. Ya, dari ulang. Oh iya, Islam ya. Lalu mau apa? Mau Bukan, bertanya apa mau apa? cerita masalah sunat tadi. Ini kan ada di kitab Yezkiel ya, 449. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, tidak seorang pun dari orang-orang yang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk dalam tempat kudusku. Berarti bait suci dong. Dilarang, Bang. Oke. Yang setiap Kamu orang tahu asing nggak? yang ada di tengah-tengah orang Israel. Ridho. Orang asing pun kalau dia nggak bersunat dilarang, Bang, gitu. Betul. Ridho, kuping dipakai Ridho. Waduh. Kuping Saya dipakai tanya. dulu. Yon. Apa Bang Yon? Saya tanya dulu, apakah Jibril menjelaskan kamu makna daripada sunat tidak? Bukan, ini kita kan membahas sunat tadi Bang. Ternyata di Iya. Yezkiel itu dilarang orang yang nggak bersunat dilarang masuk ke tempat bait suci Bang. Iya. Ini ya, Saya mau saya kasih bacakan tahu. lagi ya. Abang Iya. kalau nggak percaya coba abang baca dulu Yezkiel 449 itu. Kamu tahu, apalagi saya, tapi saya tanya, pakai telinga kamu. Kamu tahu nggak makna daripada sunat itu apa? Enggak tahu lah saya Bang, yang jelas di kitab abang dilarang yang nggak bersunat itu masuk ke dalam Bible, masuk ke dalam bait suci loh Bang. Jadi kesimpulan abang jawabannya gimana nih? Kenapa dilarang loh Bang? Oke. Coba Jadi saya jelaskan. abang jelaskan dulu kenapa kok Tuhan tuh melarang loh, benar-benar bahaya ini Bang. Saya tipe orang yang tidak suka diulang-ulang pertanyaannya. Kamu pernah dengar kalau saya menjelaskan berulang-ulang? Itu aturan nomor 1, ayat 1 di dalam debat dengan saya. Kamilah yang memberikan ayatnya dan Kamilah yang mengulang-ulang. Kamilah membacakan ayatnya dan Kamilah yang mengulang-ulanginya. Pantas, jangan kau bawa ajaran Allahmu kepadaku berulang-ulang. Bosan saya. Aduh, ya terima kasih Bu Sofi, saya sudah paham. Ridho semua juga udah pada tahu. Iya kan gue bilang, lo kan udah bertanya kan? Udah turun, kan udah dijawab. Jadi gitu begini Ridho ya, di dalam perjanjian lama sunat itu memang wajib. Ya, tetapi mempunyai makna yang lebih dalam yaitu sunat hati. Maka Tuhan ngomong, percuma kalau lu sunat kulit katanmu tapi kamu tidak bersunat hatimu. Nah, sedangkan di dalam perjanjian baru, ketika kenapa sunat itu wajib? Karena janji tentang kedatangan Mesias yang berasal dari benih Abraham itu belum digenapi. Ya, makanya kamu harus tahu apa itu perjanjian sunat. Kamu makna sunat nggak tahu. Ya, sunat itu artinya adalah perjanjian Tuhan kepada Abraham bahwa Mesias atau Sang Penebus itu akan lahir dari keturunannya, dari benih Abraham. Itulah sebabnya dia dan seanak keturunannya harus disunat. Ketika Yesus sudah datang, keturunannya yang dijanjikan itu datang, maka sunat itu sudah nggak penting lagi. Arti ya? Makanya dalam perjanjian baru bersunat atau tidak bersunat itu bukan tidak menjadi syarat keselamatan lagi, tapi yang penting adalah bersunat hati. Nah, di dalam perjanjian baru apa lambangnya? Baptisan, dikatakan dengan dibaptis itu kamu telah menyunatkan hatimu, kamu telah menanggalkan manusia lamanya. Ya, boleh nggak sunat? Boleh, silakan. Tapi bukan menjadi dasar keselamatan lagi. Dan bait suci yang sekarang menjadi kiblat orang Kristen itu bukan di Yerusalem lagi, tetapi Yesus itu sendirilah bait suci kita. Betul nggak teman-teman? Betul. Gitu, kamu makanya makna sunat tuh kamu harus tahu dulu bahwa janji Sang Penebus Mesias itu harus dari keturunan Abraham, nggak boleh dari keturunan Ismail atau dari yang lain. Nah, ketika Yesus sudah datang, maka janji perjanjian sunat Abraham itu sudah digenapi, udah selesai, finish. Tetap penjelasannya tuh Ridho ya, udah dijawab tuh Ridho ya. Kenapa lo Saya jelaskan. Sebentar. Kenapa gue turunin lo Ridho? Supaya lo mendengarkan jawabannya ya.
Kalau lo di atas, lo nggak bakalan mudeng. Jadi gue turunin supaya lo mendengarkan jawaban dari teman-teman apologet, termasuk sama Ibu Sopiatul atau Pak Billy, atau ke Pak Kiamat atau Pak Bram ya, supaya lo lebih jelas. Oke, silakan Pak Billy. Oke, jadi saya runutlah tentang sunat. Ini yang tidak dijelaskan oleh Jibril, mungkin Jibril lupa atau memang Jibril tidak tahu. Oke. Di dalam Ibrani 9 ayat 22 itu penyucian atau tidak untuk layak di hadapan Allah harus ada korban dengan darah. Ya, jadi hampir segala sesuatu itu dilakukan dengan darah. Tetapi di dalam Ibrani 10 ayat 1 itu hanya bayangan atau simbol. Nah, kita berbicara tentang penyucian itu dengan darah, yaitu dengan korban bakaran dalam Imamat 7 ayat 35 sampai 38. Nah, begitu juga manusia dalam keturunan Yesus Kristus harus hidup suci dan layak dan jauh daripada kenajisan dengan cara sunat. Karena itu karena itu adalah bentuk daripada korban atau bentuk daripada lambang dengan darah. Coba dibaca Ibrani 9 ayat 22, ya, tolong dibacakan. Berapa? Ibrani 9 ayat 22. Oke. Ibrani Saya baca ya. 9. Oh, udah, Iya. udah Pak Bram ya. Oke, Pak Bram. Oke. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jelas itu. Oke. Makanya Abraham itu dia untuk melahirkan keturunan Yesus harus disunat, yaitu merujuk kepada Ishak. Sedangkan anak daripada Abraham yaitu dari si budak Hagar ya. Ingat ya, bukan budak Angon ya. Budak Hagar itu yaitu ke Ismail itu nggak disunat, nggak apa-apa. Karena perjanjian Allah dengan manusia itu perjanjian lama itu dengan Ishak, bukan dengan Abraham. Makanya ada dua babak, perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, itu salah satu perjanjian lama antara Allah dengan manusia, yaitu dengan perjanjian dengan Abraham. Ini harus dipahami. Makanya untuk penyucian yang layak itu ya memang saya akui harus dengan disunat di zaman dahulu. Tapi itu hanya simbol kepada masa yang akan datang. Kita buka dalam Ibrani 10 ayat 1. Oke, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Oke, tapi itu semuanya bayangan atau simbol atau lambang. Makanya Abraham ini hasil daripada Ismail ini hasil daripada Abraham yang tidak disunat. Dalam posisi ya seperti kalian katakan, kotor, najis, haram, ya, terserah kalian lah dalam penanggapan orang yang tidak disunat apa. Tapi itu menghasilkan Ismail. Nah, Waduh. tetapi dengan matinya Yesus Kristus, itu kita disucikan dengan darah Yesus sendiri. Makanya kita masuk ke dalam perjanjian baru dalam Lukas 20 ayat 22. Coba dibaca, Pak. Lukas 20 ayat 22. Apakah kami diperbolehkan membayar? Oh, itu Lukas 20 ayat 22. Lukas 22 ayat 20 mungkin, coba. Lukas 22 ayat 20 ya. Wow, Billy hafal. Billy adalah hafiz Alkitab. Iya, bisa Ya. kitab nih. Demikian Mau ikutin- juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Jadi di zaman dahulu perjanjian baru itu dengan darah yang bersifat lambang atau bayangan. Makanya ditandai juga dengan sunat. Tetapi masuk ke dalam zaman Yesus
kita sudah terikat dengan perjanjian dengan darah Yesus. Makanya ketika darahnya jatuh di atas bumi, Yesus mengatakan apa? Itu dalam teks aslinya itu artinya sudah genap. Jadi kita tidak lagi melakukan hukum-hukum seperti itu. Makanya kan Yesus juga bertentangan, Rasul Paulus juga mengatakan bukan sunat secara fisik, tetapi sunat apa yang Rasul Paulus katakan? Sunat hati. Bukan lagi sunat fisik. Nah, aduh Indra. Aduh, ini siapa yang double ya? Ina di mute dulu Ina. Aduh. Ina di mute dulu Ina. Iya, kayaknya Firna. Iya. Aduh Ina. Udah sampai di mana penjelasan saya? Ya sudahlah, saya sudah lupa juga penjelasan saya. Yang penting si Ismail itu anak daripada budak Hagar itu, dia terlahir daripada Abraham yang tidak bersunat. Tahu kan kalau tidak bersunat hasilnya seperti apa? Selesai. Amin. Betul. Itu tadi sunat hati Bang terakhir. Aku ini lanjutin dikit ya. Jadi sunat hati itu mengidentifikasikan suatu mengidentifikasikan sunat dalam perjanjian baru sebagai suatu bentuk penyucian hati, penanggalan akan tubuh atau sifat yang berdosa dan mau hidup dalam pertobatan, yakni meninggalkan tabiat lama atau dosa dan mau menyunatkan hati bagi Kristus. Jadi itulah kenapa Paulus itu mengatakan bahwa sunat itu sudah tidak lagi diwajibkan, karena pada akhirnya bangsa Yahudi itu menyombongkan sunat itu sendiri. Jadi dan juga perjanjiannya juga sudah selesai juga gitu. Sehingga simbolnya atau apa ya, pengertiannya itu sudah tuntas gitu. Ini penanggalan akan tubuh atau sifat yang berdosa dan mau hidup dalam pertobatan gitu. Dan yakni meninggalkan tabiat lama atau dosa itu sendiri. Begitu deh. Ya, dan itu sebenarnya yang dikasih oleh Yesus ketika dia berbicara dengan Nikodemus tentang kelahiran kembali. Itu yang tidak dipahami oleh Nikodemus malah, ya, ada kelahiran baru. Nah, itulah sebabnya hal yang menajiskan itu yang ditekankan oleh Yesus, bukan soal sunat tadi atau soal makanan yang masuk haram atau tidak haram tadi, tetapi hati. Makanya Yesus katakan bahwa apa yang keluar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan. Nah, Yesus melanjutkan bahwa segala hal yang jahat itu yang keluar dari diri orang itu, dari hati itulah yang menajiskan orang. Nah, itulah yang harus disunat. Artinya apa? Itu yang harus dibuang. Disunat itu artinya kan dipangkas dan dibuang kan. Maka Yesus juga kan mengatakan di dalam Yohanes pasal 15 analogi tentang pohon anggur, ya kan, yang tidak berbuah itu harus dipotong dan dicampakkan ke dalam api. Kalau yang belum berbuah lebat itu dibersihkan supaya berbuah lebat. Itu maksudnya. Jadi teman-teman ini yang menekankan soal sunat, tapi mereka sendiri tidak mengerti esensi sunat. Kemudian mereka apalagi mengerti soal sunat hati, sama sekali tidak ngerti gitu, karena memang tidak ada diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala maupun Jibril ataupun siapalah itu, gitu brother. Oke, terima kasih Pak Bram. Kita sapa dulu nih Pak Hidayah. Selamat pagi. Langsung aja Pak, sebutin keimanannya, mau ngapain. Mbak ikut nimbrung ngumpul aja. Ngumpul di bawah Pak. Kalau ngumpul di bawah tuh banyak tuh. Di bawah ada Ngumpul berapa arisan. ya? Iya, kalau ngumpul banyak di bawah ada 160 Pak. Oh iya, ini ada Bang Billy, saya sapa dulu nih sama host. Ya, iya gimana? Iya sapa dong. Iya Pak Hidayah. Selamat Hadir di pagi. Semangat pagi ya Iya, semua. Iya, oke. Ya.
Bapak udah bayar arisan belum nih kalau mau ngumpul? Arisan berapa nih? Arisan berapa nih? Nah itu Bapak katanya mau ngumpul-ngumpul. Ya itu justru itu makanya nih berapa